Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan belajar bersama Lisvika. Di video kali ini kami akan kembali berbagi updatean informasi kepada teman-teman penerima bantuan sosial hingga akhir tahun 2023 ini. Siapkan data-data ini bagi penerima bantuan PKH tahap keempat dan siapkan data ini sebelum tanggal ini. Bagi teman-teman penerima bantuan tunai berupa PKH ataupun bantuan lainnya hingga akhir tahun 2023 ini, simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman mengetahui data apa saja yang perlu teman-teman siapkan untuk pencairan bantuan hingga akhir tahun ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel kami, mohon bantuan untuk mensubscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean informasi terbaru dari kami, tentunya seputar pencairan bantuan sosial baik reguler ataupun non-reguler yang dicairkan oleh pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Dan bagi teman-teman semua, pastikan teman-teman menyalakan lonceng notifikasinya. Untuk teman-teman penerima bantuan sosial tunai ataupun non-tunai dari pemerintah yang masih akan mendapatkan bantuan hingga akhir tahun ini, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan untuk pencairan bantuan teman-teman hingga akhir tahun ini. Sebelum kita melihat data apa saja yang perlu teman-teman siapkan untuk pencairan hingga akhir tahun ini, teman-teman penerima bantuan PKH dan bantuan BPNT yang cair melalui kantor pos ataupun bank himbara hingga hari ini masih berlangsung pencairannya. Teman-teman bisa cek rekening KKS teman-teman, apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Begitu juga dengan pencairan melalui kantor pos, apakah teman-teman sudah mendapatkan undangan dari PT Pos untuk penyaluran bantuan teman-teman. Pencairan bantuan melalui Bank Himbara ataupun PT Pos Indonesia ini akan diagendakan berakhir hingga akhir September ini, khusus untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Artinya jika pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini sudah berlangsung pencairan hingga 100%, maka siap-siap untuk menerima pencairan bantuan PKH tahap keempat. Sesuai dengan agenda yang telah disiapkan oleh pihak Kementerian Sosial, di mana untuk penyaluran bantuan PKH tahap keempat ini akan berlangsung pencairan dari bulan Oktober hingga akhir Desember tahun 2023 ini. Namun bagi teman-teman yang dinyatakan akan mendapatkan kembali bantuan PKH tahap keempat ini, tentunya teman-teman akan melewati validasi kembali oleh Dinas Sosial ataupun pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman. Adapun dokumen-dokumen yang perlu teman-teman siapkan untuk melakukan validasi yang akan dicek oleh Dinas Sosial ataupun pendamping sosial di wilayah teman-teman. Yang pertama itu adalah terkait dengan apakah masih ada komponen PKH yang akan dicairkan di tahap keempat nantinya. Apakah itu komponen ibu hamil, anak sekolah ataupun lansia, apakah masih ada komponen yang akan dicairkan. Salah satu data validasinya itu. Kemudian Dinas Sosial ataupun pendamping sosial akan mengecek apakah teman-teman termasuk kepada keluarga yang sudah sejahtera atau belum. Jika teman-teman sudah termasuk golongan yang sejahtera, tentunya teman-teman tidak akan mendapatkan kembali pencairan bantuan PKH di tahap keempat. Kemudian data teman-teman apakah sudah valid atau belum, dan untuk komponen anak usia dini apakah itu sudah masuk ke KK teman-teman atau apakah sudah diupdate data KK teman-teman
untuk pencairan kategori atau komponen anak usia dini, karena harus masuk dulu KK-nya agar bisa dicairkan untuk komponen anak usia dini ini. Jadi bagi teman-teman semua, itu beberapa hal data-data yang perlu teman-teman persiapkan jika nanti sewaktu-waktu datang petugas dari dinas sosial ataupun pendamping sosial yang akan melakukan cek data teman-teman untuk update pencairan bantuan PKH tahap keempat yang akan diagendakan cair mulai Oktober hingga akhir Desember tahun 2023. Dan tentunya kami berharap bagi teman-teman semua yang sudah terkategori keluarga sejahtera dan sudah mampu, semoga bantuan teman-teman bisa dialihkan kepada KPM yang baru, tentunya bagi KPM yang memang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan PKH di tahap keempat ini. Dan bagi teman-teman, jika sudah tidak ada lagi komponen PKH-nya, maka silahkan saja infokan kepada pendamping sosial di wilayah tempat tinggal teman-teman agar juga bisa disalurkan bantuan tersebut kepada orang yang layak dan berhak untuk menerima bantuan PKH di tahap keempat ini. Jadi bagi teman-teman penerima bantuan PKH tahap keempat, itu beberapa data yang perlu teman-teman siapkan karena akan ada dilakukan kembali validasi oleh dinas sosial ataupun pendamping sosial untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat. Dan bagi teman-teman yang masih ada kategori atau komponen yang akan dicairkan, maka bantuan PKH tahap keempat teman-teman akan tetap dicairkan mulai dari Oktober hingga Desember. Sama halnya dengan pencairan bantuan PKH tahap ketiga, untuk pencairan bantuan PKH tahap keempat ini tetap dicairkan secara bertahap dan untuk penyalurnya itu masih melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Dan untuk data-data penerima setelah hasil validasi maka akan diberikan kepada PT Pos atau Bank Himbara untuk menyalurkan ke rekening KKS teman-teman penerima manfaat. Jadi bagi teman-teman penerima bantuan PKH tahap ketiga dan bantuan BPNT tahap keempat, siap-siap untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga hingga 100% dan mulai pencairan bantuan PKH tahap keempat ini. Jadi bagi teman-teman semua, itu dia updatean informasi kita di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman share video ini di akun grup media sosial teman-teman agar banyak yang mengetahui informasi ini. Dan jangan lupa teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan updatean informasi terbaru dari kami, tentunya seputar pencairan bantuan sosial dari pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.